Kalian mau tahu apakah otak kalian itu udah busuk atau belum? Coba deh nonton video ini sampai habis tanpa kedistraksi. Oh, udah dapat notifikasi. Oh, udah di pause videonya. Bahkan multitasking. Well, gue ada kabar buruk buat kalian yang seperti itu. Probabilitas kalian masuk ke kategori yang namanya brain rot sangat tinggi. Tapi jangan khawatir, kalian kagak sendiri. Mayoritas orang yang nonton video ini juga pastinya kagak sampai habis dengan segala macam alasan. Ada yang lebih penting, ada yang bosan, dan itu semua memberikan indikasi bahwa kemampuan otak kalian untuk fokus semakin menipis. So, akhir-akhir ini banyak yang ngomongin jargon satu ini yang namanya brain rot. Kondisi ketika kemampuan berpikir seseorang menurun akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten media sosial yang tidak berkualitas, tidak berfaedah, atau bahasa netizennya konten receh. Mungkin kalian berasa ekstrim banget sampai kata-katanya tuh otak busuk. Buat kalian seperti itu, kita harus lihat dulu dalam konteks evolusi manusia. Karena kalau kita lihat manusia di zaman batu, otaknya tuh bener-bener dipakai untuk bertahan hidup. Dia takut ada binatang yang bisa bunuh dia. Atensinya tuh bener-bener penuh. Orangnya tuh bener alert. Fast forward 3 jutaan tahun berikutnya, manusia hidupnya makin nyaman. Udah bisa bikin rumah, kagak ada lagi tuh binatang mau bunuh dia. Alhasil otak manusia jadi kagak terlatih untuk mikirin bahaya. Dan ini semua ada terminologi tersendiri. Cognitive Evolutionary Mismatch. Dimana kita sebagai manusia memang tidak didesain untuk selalu merasakan kenyamanan. Dan belum ini semua teramplifikasikan dengan yang namanya teknologi. Dari smartphone yang mendadak sekarang keren banget dan semua orang bisa pakai, makin murah juga, sampai ke media sosial di mana semua orang sekarang punya medianya masing-masing, dirinya masing-masing, dan bisa juga bikin konten, klik upload, semua orang bisa konsumsi. Dan paling penting untuk digarisbawahi, semua konten dan informasi ini semuanya gratis. Fenomena ini luar biasa banget di tahun 2024. Sampai ada yang cocok logi, ini adalah komplotan orang-orang elit yang pengen bikin manusia itu tambah tolol untuk lebih mudah dicuci otaknya. Dan di sini gue pengen ngajak warga kreatif untuk berpikir secara kritis deh. Apakah beneran ada komplotan elit tersebut? Jelasnya gue kagak bisa komentar lebih banyak, tapi gue ngomongin terhadap mekanisme perusahaan-perusahaan teknologi ini. Terutama kita ngomongin media sosial. Ini adalah perusahaan, guys. Perusahaan mempunyai suatu objektif di mana pada umumnya tidak mencari dampak positif tapi butuh menghasilkan uang. Namanya juga perusahaan, bukan yayasan. Kalau misalnya yayasan itu aksi sosial, sedangkan perusahaan butuh mencari uang. Nah, di mana kalau misalnya kita ngomongin udah mencari uang, pada umumnya semuanya sifatnya itu objektif dong. Semuanya itu angka, tidak ada subjektivitasnya. Atau lebih tepatnya subjektivitasnya sangat rendah. Oleh karena itu, semua platform media sosial ini jujur aja kagak tahu nih konten ini bagus atau jelek. Karena itu kan subjektif, konten bagus dan jelek. Dan mereka harus ngedesain mereka punya platform untuk lebih bagus lagi, untuk bikin orang itu tetap ada di sana. Tapi bagaimana caranya kalau misalnya mereka itu tidak bisa memberikan keputusan mana konten bagus, mana konten jelek? Oh, gampang, kita lihat angka. Nah, kalau misalnya kalian lihat aja, di semua media sosial pada umumnya sudah memberikan suatu data seberapa lama orang konsumsi kontennya kalian. Dimana kalau misalnya kita sebagai pimpinan media sosial tersebut, kalau kita diberikan data, ada konten A dan konten B, kita kagak boleh lihat isi videonya seperti apa. Konten A, videonya itu adalah video 60 detik. Tapi orang hanya konsumsi hanya sampai detik ketiga. Habis itu cabut. Habis itu di konten B ada sama juga, durasi 60 detik. Tapi orang konsumsi sampai detik ke-57. Bahkan orang itu sampai share ke temennya. Dan habis itu dicek lagi. Temennya konsumsi konten tersebut sampai ke detik 57 lagi. Dan habis itu di-share lagi. Kalian kalau misalkan sebagai pimpinan algoritma media sosial, kalian pilih konten A atau konten B yang didorong oleh algoritma. Jelasnya, semua orang yang mempunyai kepentingan finansial pasti pilih yang B. Kenapa? Karena membuat user-usernya makin lama ada di media sosial. Sedangkan konten A tidak seperti itu. Karena konten A akhirnya bikin usernya makin lama makin bosan, akhirnya cabut dari media sosial tersebut, pindah ke media sosial lainnya, atau bahkan pindah ke dunia nyata. Jadi, semua algoritma media sosial didesain dengan seberapa lama orang konsumsi konten tersebut. Terlepas ternyata kalau misalnya konten B itu adalah konten yang tidak berfaedah. Ya, mereka ngeliatnya angka. Mereka tidak tahu jokes. Dan belum, praktisi-praktisi media sosial juga kasih tahu untuk kita bisa bikin orang itu konsumsi konten kita sampai habis. Metodologi itu banyak banget. Bahkan di-share kan, dimana paling umum adalah PAS, Problem, Agitation, Solution.
Dimana kalau gue pribadi, menurut gue bukan agitation tapi amplification. Problem kita harus kasih tahu masalahnya seperti apa. Abis itu kita amplifikasikan kayak masalahnya luar biasa banget, bikin orang itu benar-benar punya atensi penuh ke konten yang kita. Dan terakhirnya ada solusinya. Dimana pada umumnya ya produknya mereka sendiri. Dan metodologi ini tuh udah sangat umum banget. Semua praktisi media sosial menurut gue udah aware banget sama metodologi ini. Dan akhirnya ngebuat banyak konten itu seperti ini juga. Semua problem diamplifikasikan, semua masalah dielaborasikan. Kayak itu masalah yang luar biasa banget. Alhasil orang konsumsi kontennya sampai habis. Alhasil bikin orang otaknya makin kagak bisa berpikir lagi. Tidak bisa berpikir secara kritis. Seperti yang Daniel Kahneman bilang, otak manusia itu ada 2 sistem. Sistem 1 yang berpikir cepat, sistem 2 yang berpikir lambat. Contohnya apa? Sistem 1 ada 1 tambah 1 berapa? Yap, kalian bisa jawab kan ya. Kalau misalnya sistem 2 adalah 24 ke 78. Nggak bisa jawab kan? Udah pengen pakai kalkulator aja kan? Tapi kalian malu karena mendadak si Agus tahu dong gue pakai kalkulator. Nah, itu ada sistem 2-nya kalian untuk bekerja. Nah, dengan adanya media sosial bikin orang tuh mikir, ya udah gue pakai sistem 1 gue aja. Udah, apapun yang gue terima dari media sosial, ini gue mentah-mentah gue terima juga. Ini secara plak-plak mentah-mentah gue terima juga. Dan spekulasi ya buat generasi-generasi yang lahir dengan teknologi-teknologi seperti ini akan membuat otaknya semakin busuk. Contoh generasinya siapa? Contoh generasi Z dan generasi Alpha. Bahkan sampai dicocok logi, generasi-generasi muda sekarang itu udah kagak butuh tuh elaborasi. Mereka tuh udah bisa ngomong aja Ohio, Riz, Sigma, atau favoritnya gue, Skibidi. Semakin lama mereka semakin malas untuk ngetik, semakin lama mereka semakin malas untuk elaborasi. Udah pakai slang aja, udah cukup. Kalau misalkan mereka kagak ngerti, ya udah mau gimana bro. Bahkan di Amerika Serikat ada jargon tersendiri, namanya iPad Kids, di mana orang tua modern sudah memberikan iPad ke anaknya yang masih kecil. Alhasil anak kecil itu melihat iPad tersebut sudah terstimulasikan dari sejak dini. Apalagi nonton beberapa kartun yang dispekulasi memang sudah ngerti juga, namanya 3 second rules, atau 5 second rules, atau 10 second rules. Setiap detik pokoknya harus ada berubah. Kalian bayangin anak kecil umur 3, umur 5 udah ngelihatnya tuh kartun-kartun yang seperti itu. Kayak selalu ada berubah, ada yang berubah, ada yang berubah. Itu menstimulasikan otaknya kayak seakan-akan, wah setiap kali gua ngelakuin sesuatu harus ada yang berubah. Kalau misalnya kagak ya gua bosen. Itu anak kecil loh guys. Dan akhirnya ngebuat generasi-generasi kita lengah dengan yang namanya digital dopamine. Mereka berasa, oh ya udahlah, gue terima aja ini semua. Dopamine ini enak banget nih. Gue harus cari terus konten-konten yang bikin gue terstimulasikan. Pertanyaan berikutnya mungkin, emang seberapa parah sih? Kalau misalnya kita di sini yang berpikir sangat kritis, kita cek aja beberapa konten-konten di YouTube yang long form. Banyak kok viewsnya, jutaan views juga kok. Orang juga nonton, average view durationnya tinggi kok. Kenapa harus sampai diamplifikasi kayak gini bro? Apakah separah itu? Jelasnya sangat subjektif, tergantung kalian tuh konsumsi media sosial seperti apa. Yes, gue paham banget. Ada konten-konten ASMR yang udah dapet jutaan views, yang isi kontennya cuma ngeberesin dia punya tenda. Dan jutaan views guys, lamanya ampun. Dan belum kita ngomongin konten-konten yang intensinya edukasi. Ada juga orang-orang yang dari dunia konvensional masuk ke dunia digital ini dengan mempunyai intensi untuk memberikan warna baru dengan konten edukasinya. Ada juga. Dan viewsnya juga jutaan, gue paham. Bahkan kalau misalnya dikontekskan ke diri gue sendiri, konten-konten gue ini berdasarkan DM gue dapat sudah memberikan beberapa dampak positif juga. Kagak cuma menstimulasikan kalian punya otak. Ada yang klaim bahkan sampai kagak jadi bunuh diri. Ada yang bahkan klaim udah dapat miliaran. Kalian bisa juga cek komentar-komentar di gue punya YouTube. Banyak banget yang silent winner yang udah berhasil akhirnya konsisten, tanda kutip sukses dari konten-konten yang gue sajikan di YouTube ini. Belum kita ngomong dampak ekonomi, ya dampak finansialnya setelah terjadi media sosial ini. Banyak banget peluang-peluang pekerja kreatif yang terjadi karena industri media sosial ini. Contohnya apa? Kita ngomongin video editor, makin banyak banget kan diperlukan kan. Kita ngomongin konten kreator, makin banyak banget juga diperlukan. Dan belum buat orang-orang yang kagak punya modal, alhasil bisa juga jualan produk-produk fisik dari TikTok Shop atau bahkan affiliate produk-produk digital seperti yang ada di Linkit, lnk.id,
Jadi gue paham banget terhadap dunia maya ini memberikan kita suatu lapak untuk kita itu bisa mencari ambisi finansialnya kita. Semua orang jadi punya kesempatan yang sama di media sosial ini. Jadi kalau ditanya seberapa parah, jelasnya tergantung secara subjektif kalian itu menggunakan media sosial seperti apa, dan bagaimana caranya kalian itu bisa ngedesain, kalian punya ekosistem, kalian punya keluarga, kalian punya lingkaran dalam kalian untuk mengkonsumsi media sosial yang sehat. Itu tergantung masing-masing. Pertanyaan gimana kan? Gimana cara kita bisa bikin suatu ekosistem digital yang sehat? Apakah ini jangan-jangan udah gak keburu bro gitu kan ya, udah telat gitu kan ya. Kita ngomong secara rasional ya, kalau misalnya otak kita itu seperti plastik yang akhirnya mereka itu bisa buat seperti ini, harusnya otak kita itu bisa juga secara plastik untuk dibuat lebih sehat lagi. Cara sehatnya gimana ya? Kalian butuh mental protein. Beberapa hal yang menurut gue sangat menarik untuk kalian itu coba. Pertama adalah own your morning. Jadi di pagi hari kalian jangan langsung lihat handphonenya kalian. Karena kalau misalnya kalian begitu lihat handphonenya kalian, itu kan keputusan 1, keputusan 2, keputusan 3, keputusan 4. Kan bayangin otak pagi-pagi aja langsung buat keputusan-keputusan yang tanda kutip tidak berfaedah. Jadi pastiin kalian begitu bangun pagi jangan lihat handphone, lakuin sesuatu yang lebih produktif lagi. Contohnya apa? Beresin tempat tidur, sikat gigi, apapun yang menurut kalian itu hal kecil, tapi mendingan kalian tuh dapat dopaminnya dari menyelesaikan hal kecil tersebut dibandingkan kalian lihat handphonenya kalian. Dan kalau ngomongin handphone, coba modifikasi handphonenya kalian. Contoh, jangan buat itu ada warna. Kalian tuh ada shortcut yang bisa bikin handphone kalian itu kagak berwarna nih. Kayak gini, jadi handphone kalian udah kagak berwarna, alhasil kalian punya otak tidak terstimulasikan oleh warna, alhasil kalian juga tidak notice ada notifikasi, akhirnya membuat otaknya kalian berasa kalian tuh kagak usah klik apps tersebut. Asumsi kalian itu ketergantungannya udah gila banget, ya delete aja appsnya. Terus kalau misalkan kalian yang berkecimpung di dunia kreatif gimana? Ya simple, kalian ada jam saat kalian konsumsi, ada yang jam saat kalian tuh produksi. Jam yang konsumsi jelasnya harus lebih rendah dibandingkan jam produksinya kalian. Tips berikutnya adalah kalian itu harus bisa mencari informasi di medium lainnya. Contohnya apa bro? Yang paling gampang, informasi ya sebenarnya kalian bisa konsumsi dari mana sih? Buku bisa kan ya? Nah coba deh kalian cari buku-buku sesuai dengan rasa keingintahuan kalian. Konten basically apa sih guys? Informasi kan ya. Buku apa sih basically? Ya informasi juga. Coba kalian replace kalian punya konten-konten dengan membaca buku. Itu membuat pemikiran kalian itu jadi lebih kritis. Karena udah kagak ada lagi transisi keren-kerenan, musik viral segala macam. Udah pure cuma ada otak kalian dan tulisannya kalian. Dan bagaimana caranya kalian itu menyuarakan tulisan tersebut ke otaknya kalian, itu tergantung kalian juga. Jadi gua rasa sangat sehat banget kalian bisa coba mengakuisisi kebiasaan baca buku. Dan poin besar dari ini semua menurut gua adalah kalian harus berani temenan sama kata bosan. Menurut gua orang-orang atau manusia yang kecanduan ini, karena mereka tuh udah kagak bisa menerima kata bosan, mereka kagak mau temenan sama kata bosan. Dimana menurut gua sebenarnya kata bosan itu ada suatu indikator bahwa otak kalian itu udah siap untuk melakukan sesuatu yang lebih kreatif lagi. Jadi saat kalian itu merasakan bosan, itu adalah signal guys, temenan sama kata bosan tersebut. Justru kalian itu fokus mencari suatu aktivitas yang bisa membuat kalian tuh mengekspresikan energi ke aktivitas yang lebih produktif dibandingkan scrolling media sosial. Jadi begitu bosan, jangan pegang handphone guys. Coba pegang hal lain yang membuat kalian itu bisa lebih produktif lagi. Congrats buat kalian yang sampai di penghujung video ini. Menurut gua kalian yang sudah sampai sini, probabilitas otak kalian tuh masih sangat sehat. So tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kalian cabut, gue mau kasih suatu grafik yang menurut gue kalian tuh butuh renungin. Kalau misalnya kalian di umur 18, ini sisa hidup kalian tuh dalam bulanan. Kemungkinan besar sepertiga dari hidup lu akan lu pakai buat tidur. 126 bulan bakal lu pakai untuk sekolah ataupun karirnya lu. 54 bulan bakal lu pakai buat jalan, makan, masak. 63 bulan lu bakal pakai buat beres-beres, rumah, mandi, nyapu. Sisanya adalah lu punya free time. Yes, ini semua nih adalah free time-nya lu. Dan per hari ini, mayoritas kita mempunyai probabilitas untuk menghabiskan 334 bulan hanya melihat layar kaca smartphone-nya kita. Yes, 334 bulan atau 27 tahun. Liatin handphone doang guys. Ini nih, kalian kayak gini nih, 27 tahun. Yakin itu pilihan hidup lu. Itu aja video gue hari ini. Next video siapa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif.